Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kita melanjutkan untuk membacakan kitab Adabul Muslim fil Yaumi wal Lailah. Kita sudah sampai pada bab yang ke-17, yaitu Adabu Ziyaratil Marid, adab menjenguk orang sakit. Pada bagian yang kedua ini kita akan membahas tentang adab ketika sakit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sakit adalah merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kematian. Secara normal, seseorang apabila hendak wafat atau hendak meninggal dunia, biasanya dia sakit, kemudian berobat, dibawa ke dokter, tetapi sakitnya tidak sembuh karena sakitnya bukan penyakit, tetapi sakitnya sakit tanda-tanda kematian. Mudah-mudahan sakitnya sebagai penggugur dari dosa-dosa kekhilafan yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Maaf muslimin, itu secara normal ya, tetapi memang banyak juga beberapa orang ya, beberapa manusia yang wafat tanpa melalui sakit. Tetapi secara normal ya, apabila seseorang akan wafat biasanya sakit dulu. Nah, ada beberapa adab ketika seseorang sedang sakit. Yang pertama, an yubadira bitaubah an-nasuh wa an yuqbal 'alal amal as-shalih. Yang pertama, segera bertaubat dan bersungguh-sungguh beramal soleh. Jadi ketika sakit ya, kita dianjurkan untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh untuk beramal soleh. Ma'asyiral muslimin, sebenarnya tobat ini penting bagi kita semua ya. Bukan hanya bagi seseorang ketika sakit, tetapi kita yang sehat dianjurkan juga untuk tobat setiap hari supaya kehidupan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, terbebas dari dosa, dan ketika wafat kita tidak membawa dosa atau dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersungguh-sungguh beramal soleh artinya supaya ketika wafat kita dalam keadaan soleh, artinya wafatnya wafat husnul khotimah insyaallah. Kemudian yang kedua, an yuhsinadh-dhon bi rabbih wa yastakhdharu fi dhihnihi annahu makhluqun dha'if min makhluqatillah wa anna Allah ta'ala ghaniyun 'an 'adzabihi wa 'an ta'atihi. Yang kedua, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengingat bahwa ia sesungguhnya adalah makhluk yang lemah di antara makhluk-makhluk Allah lainnya, dan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan untuk menyiksanya dan tidak membutuhkan pula akan ketaatannya.
Kemudian yang ketiga, ayyatahallal minal mawalim wa yubadir bi'ada'il huquq ila ashabiha wa raddil amanat ila ahliha. Kemudian yang ketiga, hendaknya cepat meminta kehalalan atas kezaliman-kezaliman yang pernah dilakukan olehnya, dan segera membayar atau menunaikan hak-hak dan kewajiban kepada pemiliknya, dan menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Yang ketiga ini ya, hendaknya meminta kehalalan. Jadi kalau kita merasa berbuat zalim kepada sesamanya, maka hendaklah meminta kehalalan, artinya memohon maaf atas kesalahan-kesalahan atau kezaliman yang pernah dilakukan. Kemudian segera membayar atau menunaikan hak-hak dan kewajiban kepada pemiliknya. Jadi apabila kita punya hutang ya, atau punya titipan dan lain sebagainya, maka segera ditunaikan hak-hak mereka. Dan juga menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, ya seperti tadi, mungkin ada titipan atau apa gitu ya, segera dikembalikan kepada yang berhak menerimanya. Kemudian yang keempat, ayyukthir min dzikrillah wa qiraatul Qur'an wal istighfar. Ketika sakit, hendaknya memperbanyak zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, dan beristighfar atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, ayahtasiba ma asabahu minal marad indallah fa innahu yu'ajjiru ala dhalik, liqalihi sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul mu'min min hammin wala ghammin wala nasabin wala wasabin hatta syaukatu yushakuha illa rafa'ahu Allah biha darajah wa kaffaru anhu biha khati'ah. Yang kelima, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari musibah atau penyakit yang dideritanya, karena dengan demikian ia pasti diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda Nabi SAW, apa saja yang menimpa seorang mukmin, baik berupa kesedihan, kesusahan, keletihan, dan penyakit, hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah meninggikan karenanya satu derajat baginya dan mengampuni kesalahannya karenanya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin, ini salah satu adab ketika sakit ya, yakni mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas penyakit-penyakit yang dideritanya, dan insya Allah Allah akan mengangkat derajatnya dan Allah mengampuni kesalahan-kesalahannya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, at-tawakkul 'ala Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau berserah diri. Wal yaqin bi anna syifa minallah ma'a badlil asbab asy-syar'iyyah fit tadawi minal marad. Yang keenam, berserah diri dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berkeyakinan bahwa kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan tidak melupakan usaha-usaha syar'i untuk kesembuhannya, seperti berobat dari penyakitnya. Ma'asyiral muslimin, adab yang keenam ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika sedang dalam keadaan sakit, hendaknya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, kita juga dianjurkan untuk berikhtiar ya secara syar'i, yaitu berobat dari sakitnya. Nah, berobat ini merupakan wasilah ya untuk kesembuhan sebuah penyakit, tetapi yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, demikian adab ketika sakit, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Kita akhiri dengan sama-sama membaca alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.